sana masih ada genangan air, di depan juga masih ada genangan air. Nih, masih banyak genangan air sebelah situ. Ada apa ini? Bikin rame. Isi pertama aja bro, biar cepat. Antrian pertalit masih panjang. Oke, selamat siang. Kita udah selesai isi bensin. Bukan isi bensin, isi pertama, isi bahan bakar lah. Kita coba vlogging bro. Kita ngomongin tentang tipe orang yang menikmati proses dan yang fokus dengan hasil. Nah, menurut saya ada orang yang menikmati setiap prosesnya. Di setiap proses itu dia have fun, juga bersenang-senang sampai dengan tujuannya tercapai. Nah, ada lagi tipe orang yang buru-buru dan nggak mau tahu. Yang penting setelah berhasil atau sampai tujuan baru dia merasakan kegembiraan. Nah, kalian tipe yang mana bro? Coba tuliskan di kolom komentar. Ya, kita coba bicarakan bro. Nah, dalam mendidik anak, ya saya baca-baca artikel seperti itu. Anak yang menikmati proses, dia cenderung dibiarkan bermain apa adanya bro. Ini masih ini genangan air. Dibiarkan main apa adanya, nggak dibatas-batasi seperti itu, nggak dilarang-larang. Kadang dia juga yang namanya anak ngerusak barang-barang, ya dibiarin, nggak dimarahi. Kadang-kadang dia ya melakukan hal sedikit bahaya, cuma diperingatkan, nggak dilarang. Itulah yang membuat anak menikmati segala prosesnya. Dia melakukan sesuatu hal seperti bermain gitu. Nah, berbeda dengan anak yang terlalu diawasi. Sedikit-sedikit tidak boleh, sedikit-sedikit takut rugi. Akhirnya seorang anak ini hanya fokus kepada hasil. Apakah artikel ini benar atau tidak, saya juga tidak tahu. Saya tidak mendalami artikel ini, apakah ada kajian ilmiah yang membenarkan artikel ini atau tidak. Nah, kalau kalian tipe orang seperti apa, coba sampaikan di kolom komentar. Dan bagaimana dulu kalian kecilnya, saya mau tahu. Nah, contohnya seperti ini bro. Kalau seorang anak nggak diawasi, kadang-kadang dia melakukan hal-hal yang berbahaya. Contohnya bermain di tangga katakanlah. Nah, kita sebagai orang tua kadang-kadang khawatir dia terjatuh gitu. Nah, kalau pendidikan di barat itu cuma disampaikan, hati-hati kamu main di tangga, nanti kamu jatuh gitu. Anaknya disuruh berpikir. Tapi kalau kecenderungan kita di Indonesia, hal yang kayak itu pasti langsung dilarang bro. Dilarang, jangan main di situ kamu, nanti jatuh gitu. Jadi hal-hal kayak gini yang terjadi di Indonesia, dan kecenderungan orang tua Indonesia membuat
anak-anak katanya lebih tidak kreatif ya bro, cenderung takut-takut gitu. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah benar ini atau tidak? Tapi saya lihat bro, anak tetangga saya dulu kecilnya selalu diawasi. Saya lihat sekali dia dari kecil, sekarang udah kuliah gitu. Tapi ya karena dia dari keluarga berada, disekolahkan di sekolah yang bagus, fasilitas dia lengkap. Tapi apa-apa dibatasi bro, ini nggak boleh, pergaulannya juga ya dengan anak tetangga pun nggak banyak gitu. Tapi sekarang kuliah dia saya lihat berprestasi bro, berprestasi. Nah, sedangkan yang kata artikel tadi, anak-anak harusnya itu dibiarkan apa adanya agar dia bisa menumbuhkan kreativitasnya. Biarkan dia bergaul apa adanya gitu. Nah, kadang saya bingung juga bro, mau mendidik anak mau seperti apa, mau diarahkan seperti apa. Intinya kita sebagai orang tua pastinya mau anak-anak lebih baik dari kita, lebih baik secara pemikiran, lebih baik dari segi finansial segala macam, segi agama apalagi. Saya punya 2 orang anak bro, keduanya cenderung saya bedakan, memang cenderung saya bedakan pendidikannya, cara pola asuh saya, cara lingkungannya yang membentuk dia. Yang satu anak saya yang besar, karena dia masih cenderung di bawah pengawasan neneknya, dia diasuh dengan pola pemikiran orang tua tadi bro, maksudnya pola orang tua Indonesia, cenderung banyak dilarang, cenderung banyak dibatasi, cenderung banyak ditakut-takuti gitu, nanti jadi gini loh, nanti jadi gini loh kamu, awas ya nanti kamu gak gini, gak boleh loh, seperti itu bro. Sedangkan anak saya yang kecil, ya mungkin karena nggak juga begitu dekat dengan nenek ya, jadi dia tumbuh, saya biarkan aja padanya, saya awasi saja. Kalau dia main ataupun megang benda-benda yang berbahaya, main di tempat berbahaya atau main megang benda yang berbahaya, palingan ya saya peringatkan saja, hati-hati adek, nanti ini gini. Jadi kita mau lihat, saya kadang-kadang itulah bro, penasaran melihat gimana ya, melihat pertumbuhan mereka. Anak saya yang pertama itu bro, umur 1 tahun, dia sebenarnya sudah bisa jalan tapi agak malas. Umur 13 tahun dia baru cenderung jalan sendiri dan agak lincah gitu, nggak ditetah lagi. Umur 12 bulan itu dia masih ditetah, kalau nggak diberdirikan dia nggak mau jalan. Tapi positifnya dia lebih bisa bicara duluan.
bicaranya pasif. Kita ngerti apa yang dia sampaikan dan ya bisa diajak ngobrol gitu. Sedangkan anak saya yang kedua, dia umur 11 bulan udah bisa jalan lincah, naik turun tangga, tapi agak lambat berbicara. Dia agak cadel bro. Cuma ya gitu, perkembangannya saya liatin aja. Dia yang selama ini sampai umur yang kecil ini 3,5 tahun lebih kurang, belum saya marahi bro. Sedangkan yang besar, ya mungkin kita harus minta maaf dengan anak kita yang besar ya bro. Kadang-kadang kita, namanya anak kita belum besar, kita masih harus belajar menjadi orang tua. Sering saya marahi bro. Tapi setelah saya marahi dia, saya menjadi sangat menyesal. Dan seringkali saya juga minta maaf setelah memarahi dia bro. Saya peluk dia, saya gendong, walaupun sekarang udah 5 tahun lebih. Saya gendong, saya minta maaf, kita bicara baik-baik. Saya peluk dia bro. Mudah-mudahan ya begitulah bro vlog kita hari ini. Saya sudah hampir sampai di kantor. Nah, kalau kalian punya pendapat lain, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana saya harusnya bersikap sebagai orang tua, dan sebaiknya apa tujuan kita. Apakah harus menikmati hasil, atau menikmati proses, apa fokus pada hasil. Demikian bro, itu dulu vlognya pada siang ini. Assalamualaikum.